Assalamualaikum semuanya, bertemu kembali di channel Sinta Diari. Semoga kalian semuanya sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya, amin. Oke, jadi pada akhirnya Tori dan kawan-kawan kembali berkumpul juga nih. Meskipun tidak semuanya, tapi hal mengejutkan terjadi. Ternyata Margareta masih hidup. Siapa yang tahu bahwa Reta telah menanggung beban yang berat sendirian demi melindungi rekan-rekannya dari ancaman Raja Iblis Mogu. Lalu, invasi iblis lautan juga sudah mulai menyasar di lautan Masalembo. Bahkan, Panglima Besar Kokon dan Kimaro harus mengalami kekalahan. Raja Wintira tidak diam begitu saja dong. Mereka juga memutuskan untuk bergerak. Kira-kira Bayu Aga ini akan bergerak atau tidak ya? Langsung saja kita simak bersama-sama. Oke, tidak perlu menunggu lama lagi. Mari kita bersama masuk ke dalam ceritanya. Iya! Misteri Segitiga Bermuda, Invasi Iblis Lautan bagian keempat. Peringatan, konten ini mengandung suara yang keras, mungkin akan mengganggu pendengaran. Masih di lokasi di mana rombongan Tori berada, Desta masih menceritakan apa yang dialami oleh Margareta yang sebenarnya. Betul, jika niat Raja Iblis Mogu ingin membangkitkan keturunan Iblis Merah, aku rasa ini akan menjadi perkara yang serius. Apa yang Reta pikirkan sebenarnya? Hal ini bisa membahayakan nyawanya sendiri, ucap Tori. Awalnya, aku bingung setelah mendengarnya dari Sylvie, Des. Aku tidak mendengar dari ucapannya Reta sendiri, tapi aku mencoba untuk mendengarkannya dengan tenang. Reta mencoba untuk memutus ikatannya dengan Cupid secara paksa, guna menghentikan pergerakan Cupid. Jika Reta meninggal, Cupid akan dalam keadaan tidur panjang. Itu adalah mekanisme kontrak yang mereka sepakati saat mereka bertemu. Cupid akan tidur panjang apabila Reta meninggal. Dengan begitu, Raja Iblis Mogu tidak bisa membahayakan kita. Des, kau masih saja bisa kecolongan saat Lotte menyerang diam-diam Sinta saat kau berada di sana. Apalagi jika ada musuh di antara kita sendiri. Sederhananya, jika Cupid bisa dikendalikan, apalagi Reta yang pada dasarnya lebih lemah. Untuk itu, Reta mengalami mati suri selama 7 hari. Cupid tidak akan tidur panjang begitu saja. Harus ada keyakinan bahwa Reta benar-benar telah meninggal. Untuk memperkuat keyakinan tersebut, aku harus menipu kalian. Dan pada akhirnya, Cupid benar-benar tertidur. Sylvie hanyalah manusia biasa yang sama sekali tidak memiliki kemampuan spiritual apapun. Jadi, Raja Iblis tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Setelah Reta terbangun kembali, Cupid juga pastinya terbangun. Setelah itu, dia kembali ke Australia dan berusaha untuk menjalani kehidupannya sendiri, yang mana kita tidak tahu apa saat ini yang terjadi dengannya. Karena Cupid atau Raja Iblis Mogu masih membayang-bayangi dirinya. Aku sendiri tidak paham apa yang dilakukan Margareta. Aku sempat berpikir untuk membakar Raja Iblis Mogu menjadi abu. Dengan kemampuanku yang telah meningkat saat kembali dari alam naga. Tapi akhirnya aku mencoba untuk menghormati keputusan Margareta. Jelas Desta panjang lebar. Tunggu sebentar. Aku sulit mencerna dan memahami penjelasanmu. Tapi kenapa baru sekarang kau mengatakannya, Mas Desta? Balas Jaka. Jika aku yang ada di posisi Desta saat itu, aku pasti akan menghajar habis-habisan Raja Iblis Mogu. Margareta tentunya tahu kemampuan kita, kecuali saat Cupid dan Raja Iblis Mogu bergabung. Jika Cupid telah menjadi Raja Iblis ke-9, mungkin hal itu akan menjadi masalah besar bagi kita. Reta punya alasannya sendiri, dan keputusanmu mungkin tepat, Dul. Ya, itu mungkin benar, Tori. Bukan berarti sekarang Reta dalam kondisi baik-baik saja kan?
Mungkin kita harus menanyakan langsung nanti. Tidak, tidak seperti itu Mas Jaka. Pesan terakhir Reta yang disampaikan oleh Sylvie adalah, meskipun suatu saat nanti kalian menyadarinya, dia minta untuk tidak mengenalnya lagi. Anggap Reta telah benar-benar meninggal. Dia juga telah mencabut semua akses dan informasi tentang dirinya. Dengan kata lain, kita memang harus melupakan Margareta. Mungkin ini untuk kebaikan kita sendiri dan juga dirinya. Karena setelah Margareta tersadar, mungkin saat itu bukanlah Reta seperti yang dulu lagi. Desta menegaskan. Sungguh tidak terduga, ternyata Margareta begitu peduli dengan kawan-kawannya. Dia harus berkorban untuk segala kemungkinan yang akan terjadi. Siapa yang tahu, gadis yang paling lemah di antara mereka justru adalah sosok yang paling kuat dan berani mengambil resiko seorang diri. Selama hampir 2 tahun setelah sepulang dari kota iblis Xinjiang, kecuali Desta, tidak ada yang tahu kebenarannya tentang apa yang terjadi dengan Margareta. Memang sangat mengejutkan, ternyata Reta memalsukan kematiannya demi mengecoh Raja Iblis Mogu yang telah mengendalikan Cupid. Tentu saja, dia juga harus membohongi rekan-rekannya. Mungkin Margareta bukannya tidak mau mempercayai kemampuan rekan-rekannya, tapi saat itu semuanya dalam kondisi yang lelah pikiran dan dalam kondisi yang lemah setelah melalui banyak rintangan yang mereka hadapi. Dengan kata lain, Reta juga cukup memahami karakter semuanya. Jika dia mengatakan apa yang terjadi saat itu, mereka pasti tidak akan membiarkan Reta menanggungnya sendirian. Akan tetapi wanita kecil dan lemah itu berani mengambil keputusannya untuk menghadapinya sendirian demi rekan-rekannya, sahabatnya, dan orang yang dia sayangi. Des, lebih baik tidak mengatakan kepada Rizka. Di antara kita tidak ada yang lebih mengenal Reta selain dirinya, ucap Desta. Aku tahu Dul, memang lebih baik untuk Rizka tidak mengetahuinya, balas Tori. Jika semua itu keinginan Reta, mungkin kita memang harus menghormati keputusannya. Meskipun aku tidak terima, gadis kecil sepertinya berani mengambil resiko yang mungkin tidak bisa dia tangani, sahut Jaka. Sepertinya memang itu keputusan yang baik. Tapi ada satu rahasia lagi yang mungkin tidak kau ketahui Dul. Rahasia apa Des? Nah, apalagi ini kau Tori? Margareta sangat dekat dengan Rizka. Mereka sudah seperti kakak beradik. Aku mendengar dari Rizka bahwa Reta menyukaimu. Dia tidak peduli bahwa kau sudah pernah menikah. Rizka mengatakan Margareta akan menyatakan perasaannya saat kita kembali dari Xinjiang. Begitulah yang aku dengar dari Rizka, jelas Tori. Semuanya terdiam, terutama Desta yang tidak pernah dia sangka-sangka. Aku akan menambahkan sedikit. Saat kami bertiga terdampar dan mulai menjelajah sekitar, kami bertemu dengan rombongan iblis laut. Kami bisa menghindarinya sebetulnya, tapi kami kembali dihadang oleh iblis lain. Kami sempat berpikir bahwa yang menghadang kami saat itu Kaisar Iblis, karena dia sangat kuat, jauh di luar imajinasi kami. Dia adalah sosok iblis merah. Awalnya, aku mengira dia adalah Kaisar Iblis. Namun setelah mendengar dan mengetahui fakta mengejutkan tentang Margareta, aku beranggapan mungkin saja iblis merah yang kami temui saat itu adalah Cupid dalam bentuk dewasanya. Tapi ini hanyalah dugaanku, karena iblis merah itu sedikit mirip dengan Cupid kecil. Supaya aku dan Genta bisa lolos, Rama menahannya dan tidak diketahui lagi di mana Rama berada saat ini, jelas Yuda. Saat Yuda mengatakan itu, aku juga beranggapan itu mungkin Cupid. Kecuali Reta benar-benar meninggal, mungkin aku bisa menyangkal bahwa itu tidak mungkin Cupid. Tapi meskipun kita menemukan jiwa Rama sekalipun, aku takut kondisinya akan sama seperti pamanku, sambung Desta. Jika dipikir-pikir lagi, bukankah kita ini pengecut? Mas Ren, Raka, mungkin hingga kini masih melawan para iblis itu. Margareta sendirian berjuang agar kita bisa pergi dengan selamat. Rama juga melakukan hal yang sama untuk Yuda. Pada akhirnya,
Di saat terakhir, kita hanya pergi begitu saja, berusaha melupakan apa yang terjadi. Bahkan sebagian dari kita mencoba untuk memutus jalan spiritual demi keselamatan diri kita sendiri. Kita bahkan telah mengorbankan rekan-rekan kita demi menapaki jalan spiritual. Berhenti begitu saja, seolah kita lari seperti pengecut. Tapi, kita punya hak masing-masing untuk tidak lagi terlibat dan merasakan kehilangan lagi. Tapi bagiku secara pribadi, aku akan tetap meneruskan perjuangan mereka dan tetap menapaki jalan spiritual. Pengorbanan mereka adalah jalan yang diberikan untuk kita untuk tetap maju. Kini, terserah ada pada diri kita, ingin melanjutkan sisanya atau berhenti sampai di sini. Jaka menegaskan. Tidak salah apa yang dikatakan oleh Jaka, dan sepertinya semuanya juga paham. Wih, keren juga kata-katamu Jaka. Belum tahu kau siapa aku, Tori. Hahaha. Ente kadang-kadang Mas Jaka. Besi yo besi, besi yo besi. Selalu ada suasana untuk memecahkan ketegangan. Meskipun kata-kata terakhir di atas tidak ada dalam catatan, tapi mereka memang merubah suasana ketegangan menjadi suatu candaan yang umum, yang seperti biasa mereka lakukan. Berada di antara kalian ini memang menyenangkan. Hehehe, ucap Desta setelah berhenti tertawa. Mas Arul, maaf jika dicuekin, kami egois sekali. Hehehe, kata Tori. Tidak. Aku cukup senang mendengar cerita hebat kalian. Pengalaman kalian sungguh luar biasa. Aku merasa ikut terjun ke dalam bagian cerita yang kudengar, balas Arul. Oh iya, aku sampai lupa tujuanku mengundang kalian semua kemari. Selain ingin bertemu dengan kalian dan menceritakan tentang Margareta, kami punya sedikit masalah kecil. Ini tentang rekan-rekan dan adik Mas Arul yang hilang. Awalnya kami sudah melakukan pencarian. Kami pikir ada hubungannya dengan Kampung Limbung yang konon mereka adalah suku kanibal. Tapi aku sendiri juga tidak yakin jika penduduk Kampung Limbung benar-benar terlibat, terang Desta. Pada dasarnya, Kampung Limbung bukanlah pemukiman manusia. Itu adalah perkampungan siluman, tepatnya para siluman harimau. Faktanya, meskipun sudah ada aturan-aturan yang sudah disepakati, para siluman itu selalu sengaja mencari kesalahan orang-orang supaya bisa mereka incar sebagai mangsa. Yuda menambahkan. Selain adikmu, berapa orang yang terlibat Mas Arul? Tanya Tori. Aku tidak tahu pastinya ada berapa orang Mas Tori. Menurut Denny, salah satu rekannya yang selamat, mereka ada 6 orang termasuk adikku. Dengan kata lain, yang hilang ada 5 orang. Kejadiannya juga sudah cukup lama. Ibuku sangat syok mendengar berita bahwa adikku dimakan harimau. Maka dari itu, aku bersama beberapa rekanku mencoba mencarinya. Dan disitulah aku minta bantuan Yuda, jelas Arul. Menurut yang aku tahu, siluman harimau itu tidaklah memangsa manusia, kecuali mereka terganggu dan untuk mempertahankan dirinya, biasanya baru mereka akan memangsa targetnya. Kecuali ada dalang di baliknya yang memaksa para siluman itu berburu para manusia. Siluman yang gemar memakan manusia itu adalah siluman buaya dan siluman ular. Apa kalian punya petunjuk yang lain? Sahut Jaka. Sayangnya kami tidak tahu apa-apa Mas Jaka, dan tidak ada petunjuk yang terkait, balas Yuda. Ya, ini akan menjadi sulit jika begitu, sahut Tori. Sebelumnya, aku tidak ingin melibatkan kalian dalam hal ini. Aku tidak keberatan jika kalian menolak untuk membantu. Jadi, bagaimana menurut kalian berdua? Ucap Desta. Apa yang kau katakan Mas Desta? Aku sudah menduga akan ada sesuatu yang menyenangkan. Tentu saja dengan senang hati, aku akan membantu. Tori, balas Jaka, kemudian melirik ke arah Tori. Ya, tunggu apa lagi? Kapan kita berangkat? Sahut Tori. Terima kasih telah bersedia membantu semuanya, sahut Arul. Seperti yang diharapkan dari Tori dan Jaka, mereka bersedia membantu, yang mana mereka akan kembali meluruskan jalan spiritualnya.
Sementara itu, di kedalaman lautan Masalembo. Oh, ternyata kau keberadaan yang membuatku gelisah saat tiba di sini. Aku tebak kau pasti sosok yang pernah membuat keributan di wilayah ini. Bagaimana jika aku membebaskanmu? Tapi dengan satu syarat, kau harus melayaniku, ucap Haju. Jangan mengganggu tidurku, pergilah, balas Bayu Aga. Dilihat dari bentuk kurungannya, ini pasti sudah berusia ratusan tahun. Begitu juga dirimu. Apakah kau tidak ingin melihat luasnya dunia saat ini? Pucuk Haju. Aku tidak tertarik. Jika begitu, apa yang membuatmu tertarik? Kami adalah iblis lautan yang menguasai seluruh lautan. Tidak lama lagi, daratan juga akan menjadi milik kami. Sebutkan apa yang menarik perhatianmu. Haju tidak menyerah. Bayu Aga baru mengingat sesuatu. Dia mulai khawatir dengan apa yang dia pikirkan saat itu. Katakan, lautan mana saja yang telah kalian kuasai saat ini? Tanya Bayu Aga. Hampir seluruh Nusantara ini sudah kami kuasai. Kami tidak melakukan apapun bagi mereka yang bersedia untuk tunduk. Tapi kami akan menghancurkan siapapun sampai ke akar-akarnya bagi mereka yang berani menentang kami. Jelas Haju. Lalu, bagaimana dengan pantai selatan? Oh, apakah kau ada hubungannya dengan pantai selatan? Mereka yang mengurungku di sini. Oh, benarkah? Harus aku katakan kau bisa tenang. Anggap saja kami telah membalasnya untukmu, karena pantai selatan berniat untuk melawan. Jadi, kami telah menghancurkannya tanpa sisa. Tidak perlu berterima kasih. Bayu Aga terdiam sejenak. Tubuhnya mulai gemetaran. Kemudian tidak kuasa lagi menahan amarahnya. Lautan Masalembo bergetar hebat. Ombak semakin mengamuk dan membuat gempa hebat di sekeliling pantai. Apakah Bayu Aga akan meloloskan diri dari kurungannya? Kira-kira apa yang akan terjadi dengan Haju? Lautan Masalembo yang tadinya bergejolak kini mengamuk dan menjadi sangat menggila karena dampak dari kemarahan Bayu Aga setelah mendengar keruntuhan kerajaan pantai selatan. Kenapa tiba-tiba makhluk ini berteriak? Haju mundur menjauhi Bayu Aga. Maju yang tengah menghadapi Kokon juga ikut terkejut apa yang terjadi saat itu. Pertarungan antara mereka juga baru selesai yang dimenangkan oleh Maju. Ada apa ini? Sial, gurita besar ini cukup tangguh. Dia sampai memaksaku untuk serius, ucap Maju. Kokon harus menerima kenyataannya. Dia gugur di tangan iblis kuat Maju, salah satu jenderal iblis. Perubahan wujud Kokon cukup merepotkan bagi Maju. Tubuh besarnya cukup menghalanginya. Namun, itu menjadi sasaran yang mudah. Lautan Masalembo menjadi hitam seluruhnya. Itu disebabkan karena darah atau esensi kehidupan milik Kokon yang tumpah dan merubah warna lautan. Gurita besar itu harus mengalami nasibnya yang tragis. Setidaknya lebih dari jutaan potongan tubuhnya tersebar di seluruh lautan. Tidak hanya itu, semua pengikut Kokon dan Kimaro juga telah musnah. Hanya Kimaro satu-satunya yang berhasil lolos. Haju, apa yang terjadi? Getaran apa barusan? Maju menghampiri. Sepertinya sosok merepotkan itu mengamuk. Sudah tidak perlu diperhatikan. Dia tidak mungkin keluar dari kurungannya. Bagaimana dengan situasimu? Semuanya sudah beres. Meskipun cukup merepotkan, salah satu ikan berhasil lolos. Kurang ajar. Mereka kemudian pergi ke permukaan. Gila, kau sangat sadis Maju. Pemandangan yang mengerikan, ucap Haju setelah melihat sekitar bekas pertempurannya. Serangan biasa tidak akan membunuh gurita besar itu. Sungguh merepotkan, kau tahu, balas Maju. Sementara itu, rombongan Raja Wentira telah sampai di pinggiran Laut Masalembo.
Sejak kapan laut di sini menjadi hitam? Kimaro, apa kau bisa menjelaskan? Ucap Algo. Kimaro hanya diam saja sambil melamun mengamati sekitarnya. Kimaro, apa kau mendengarku? Algo menegaskan. Hentikan Algo, sepertinya ada yang tidak beres dengan lautan ini, sahut Risi. Oh, apa kau tahu sesuatu? Katakan Risi. Algo minta penjelasan. Laut yang menghitam ini bukanlah sesuatu yang wajar. Aku takut ini adalah... Tidak, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bangsat kalian para iblis. Aku pasti akan membunuh semuanya. Kimaro tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia langsung pergi begitu saja dengan dendam yang membara. Apa yang terjadi Kimaro? Raja Wentira bingung. Mari kita susul Kimaro terlebih dahulu yang mulia. Akan saya jelaskan dalam perjalanan, pinta Risi. Baiklah, semuanya, mari berangkat. Mereka kemudian menyusul Kimaro. Yang mulia, saya memiliki dugaan laut yang menghitam ini ada kaitannya dengan Kokon. Kemungkinan besar Kokon telah gugur. Esensi jiwanya tersebar di seluruh lautan hingga menjadi menghitam seperti ini. Jelas Risi. Iblis mana yang bisa mengalahkan Kokon? Seberapa kuat dia? Ucap Ares. Akan aku balaskan dendamnya jika benar itu terjadi. Ucap Algo. Ayah, aku punya firasat buruk tentang ini. Ucap Argus. Mungkin firasatmu benar Argus, tapi kita tidak bisa mundur sekarang. Terdengar dentuman yang dahsyat tidak jauh dari lokasi Raja Wentira berada. Kimaro tengah mengamuk membantai para pasukan iblis yang dia temui. Semuanya, bersiaplah. Kita bantu Panglima Besar Kimaro. Serang! Oh, ikan besar itu kembali. Dia juga membawa bantuannya. Hehehe. Ucap Maju. Baguslah, aku juga ingin bersenang-senang. Datanglah semuanya. Hohohohoho. Haju merasa senang. Pertempuran akhirnya dimulai kembali. Kini, Haju dan Maju tidak lagi bisa bersantai. Lawan mereka kali ini cukup tangguh. Ditambah dengan adanya Risi, membuat para iblis semakin kesulitan. Di tempat Rio berada. Bi, besok aku mau pergi menemui kawan lamaku. Dia yang beri kita modal usaha ini. Besok aku akan pergi ke Kalimantan, Bi. Ucap Rio. Pergilah Rio. Sekali-sekalilah kau berlibur ke sana. Tidak perlu kau cemaskan di sini. Balas Bibi Rio. Terima kasih, Bi. Malam harinya Rio menyiapkan semuanya. Tinggal berangkat keesok harinya. Krepa, kenapa kau muncul? Kau akan berangkat besok kah? Iya Krepa, aku sudah lama tidak ingin bertemu dengan kawan-kawanku. Pastinya akan seru jika bertemu dengan mereka. Kekekekeke. Jangan berharap Krepa, kita hanya ingin sekedar reuni saja. Sebelum itu, ayo kita mampir di kerajaan Wentira dulu. Baiklah jika begitu Rio. Setibanya mereka di kerajaan Wentira. Chang'er, aku khawatir dengan ayahmu. Dia sudah lama tidak bertarung. Aku takut terjadi sesuatu dengannya Chang'er. Ucap Gulan, ibu Krepa. Tidak perlu mengkhawatirkan orang tua itu. Dia pasti akan baik-baik saja, Ibu. Benar apa yang dikatakan Krepa, Nyonya. Besok kami keluar pulau. Setidaknya aku harus mengatakannya kepada Anda. Ucap Rio. Pergilah. Aku tidak akan khawatir jika kalian tetap bersama. Balas Gulan. Hai, kalian mau pergi kemana? Apakah aku diajak? Sahut Asla yang baru datang bersama Shiana. Oh, apa yang kau lakukan di sini?
Aku kira kau akan ikut ayah. Balas Krepa. Tentu saja untuk menemuimu saudara ke-10. Aku dengar kau kemari, aku langsung bergegas. Tadinya aku mau ikut, tapi ayah melarang. Oh iya juga, tadi Kak Shana juga buru-buru kemari saat tahu kalian di sini loh. Omong kosong apa itu Asla? Aku memang selalu kemari untuk menemani ibu, balas Shana. Sebagai seorang wanita, Gulan tahu apa yang sedang dirasakan oleh Shana. Nak Rio, bagaimana menurutmu dengan Shana? Ucap Gulan seketika Shana melirik ke arahnya. Maksud Anda apa nyonya? Ucap Rio. Apakah Shana cantik? Ibu, apa yang ibu katakan? Shana tidak bisa menutupi rasa malunya. Oh, sudah pastinya Shana itu cantik Nyonya Gulan. Siapa yang akan berani mengatakan keindahan terbaik di seluruh kerajaan Wentira ini jelek? Hehe. Tentu saja Shana sangat cantik. Bahkan kecantikannya bisa bersanding dengan Putri Sinta. Jelas Rio jujur. Siapakah gerangan Putri Sinta ini? Tanya Gulan. Dia adalah Ratu Peri, istri dari rekan Rio. Kenapa ibu mengatakan itu kepada Rio tentang Kak Shana? Ah, tidak apa-apa Chang'er. Aku hanya ingin mendengar pendapatnya saja tentang Shana. Jangan terlalu bertele-tele ibu. Kak Rio, apakah kau menyukai Kak Shana? Jujur saja, tidak ada yang pantas untuk Kak Shana di kerajaan Wentira ini. Ya, meskipun ada, nyatanya Kak Shana tidak melirik sedikit pun dari banyaknya sosok yang melamarnya. Asla langsung terang-terangan. Asla, apa yang kau katakan? Shana langsung memerah dan tersipu malu. Hehehe, siapa yang tidak menyukai keindahan yang luar biasa seperti Putri Shana ini? Aku juga sama seperti sosok lainnya yang tidak pantas untuknya. Aku juga hanyalah pria yang miskin. Dan melihat faktanya, ada dinding besar yang membatasi kita. Aku seorang manusia, dan Putri Shana adalah makhluk keturunan peri. Perbedaan alam yang mustahil untuk bisa menyatu. Aku juga hanya bisa bermimpi jika mendapatkan hati Putri Shana. Hehehe, kata Rio polos. Sah. Lalu, bagaimana kau menjelaskan hubungan tentang manusia yang bernama Tori dan Ratu Peri itu? Memang sulit untuk dipahami Krepa. Secara umum, hubungan mereka memiliki banyak pertentangan. Tapi yang aku tahu, terciptanya hubungan mereka dilalui oleh banyak perkara dan situasi yang sulit. Cinta mereka datang tidak secara sepihak. Kekuatan cinta mereka benar-benar besar, sehingga mampu menepis segala rintangan di jalan mereka. Jika Putri Shana mempercayaiku, apakah Putri bersedia menemaniku menapaki jalan spiritual yang penuh bahaya ini? Aku selalu berpikir untuk berhenti, tapi rasanya ada yang salah. Jadi, aku memutuskan untuk tetap melangkah ke jalan spiritual dan untuk meneruskan tekad rekan-rekanku yang telah gugur. Balas Rio. Iya, itulah kata-kata yang aku tunggu selama ini. Hehehe. Krepa begitu senang. Aku siap untuk menemanimu. Tanpa ragu-ragu, Shana menjawab sambil salah tingkah. Rio cukup terkejut mendengar pengakuan Shana. Siapa yang tidak tahu sikap Shana yang dingin dan tidak pedulikan orang lain? Rio sudah menebak bahwa Shana akan mengatakan hal yang tidak mungkin dia terima. Tapi nyatanya, candaan yang Rio katakan untuknya dianggapnya serius. Kini, Rio tidak bisa mengelak lagi. Dia sudah menawarkan sesuatu dan Shana telah menerimanya. Jika Rio mempermainkannya, mungkin selamanya Shana akan memusuhi dirinya. Suasana menjadi canggung. Dengan ini, Shana akan mengikuti Rio kemanapun dia pergi. Mungkin masih belum ada ikatan kasih sayang di antara mereka. Seperti yang dikatakannya sendiri, terciptanya suatu perasaan akan tiba saatnya mereka dalam situasi yang sulit. Walaupun sebenarnya hubungan Tori dan Sinta awalnya hanya sepihak karena paksaan dari Ratu Peri saat itu. Tapi untuk Rio dan Shana mungkin akan memiliki jalan yang berbeda. Lapor, Yang Mulia telah kembali, pembawa utusan menyampaikan.
Hahaha, aku tidak menyangka ayah akan memenangkan secepat ini. Semua diminta untuk berkumpul ke istana. Yang mulia raja sedang dalam kondisi yang kritis. Pembawa utusan melanjutkan. Apa? Sontak mereka semuanya terkejut. Kabar kepulangan Raja Wentira membuat senang mereka. Tapi setelah mendengar bahwa Raja Wentira dalam kondisi yang kritis, suasana seisi kerajaan langsung berubah. Kerajaan Wentira yang selalu terbuka langsung menutup diri. Aktivitas dihentikan, kegiatan apapun langsung ditinggalkan. Mendadak, suasana kerajaan Wentira menjadi sangat sunyi. Kepulangan Raja Wentira membuat seluruh kerajaan bersukacita karena mereka mengira kepulangannya membawa kemenangan. Tapi faktanya tidak seperti yang diharapkan. Raja Wentira dan dua panglima besar Wentira telah mengalami luka yang serius. Mereka kembali dengan kekalahan. Beruntung, Risi dan Argus hanya mengalami luka yang ringan. Setidaknya 70% pasukan teratai telah musnah. Yang mulia. Oh, tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Jenderal Besar Algo, Ares, mereka juga. Ini buruk. Ini benar-benar buruk, ucap beberapa petinggi Wentira. Apakah anak-anak dan para istriku sudah ada di sini? Ucap Raja Wentira lemah. Semuanya sudah ada di sini, Yang Mulia, balas Risi. Raja Wentira berusaha duduk dibantu Risi dan beberapa anaknya. Dengarkan semuanya. Aku sepertinya tidak memiliki banyak waktu. Dengan ini, aku menyerahkan tahtaku kepada Argus, anak tertua yang sudah memenuhi syarat untuk menggantikan posisiku. Dalam perjalanan kami untuk mengusir musuh-musuh kita, kami telah mengalami kekalahan. Panglima Besar Kokon telah gugur, disusul oleh Panglima Besar Kimaro. Mereka adalah jenderal hebat yang berjuang mati-matian untuk mempertahankan wilayahnya. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa musuh kali ini, para iblis lautan, sangatlah kuat. Tapi kalian tidak perlu khawatir. Meskipun kami kalah, para iblis itu telah mengalami luka yang cukup serius. Setidaknya mereka tidak akan membalaskan dendam dalam waktu dekat ini. Argus, saya di sini, Ayah. Maaf telah menempatkan dirimu dalam situasi yang sulit ini. Di saat kau memimpin menjadi raja. Dan maafkan aku, para istriku semuanya. Aku harap kalian masih bisa hidup berbahagia meskipun tanpa adanya diriku. Ucapan terakhir Raja Wentira. Yang mulia, Ayah, Tuan. Semuanya berduka atas kematian Raja Wentira. Ia bukanlah raja yang lemah, hanya saja musuhnya yang terlalu kuat. Kematian penguasa Wentira ini menyebar dengan cepat. Bahkan rival sejati Istana Langit langsung bergegas untuk berkunjung dan memberikan sedikit bantuan untuk jaga-jaga seandainya para iblis kembali datang lebih cepat. Tentu saja yang menggerakkan Istana Langit adalah Ashura. Raja Al-Masyur terlalu pengecut untuk terlibat. Setelah semua proses berjalan cukup lama, Argus langsung dilantik menjadi Raja baru Wentira. Para pengawal pribadi Raja Wentira lebih memilih mati mengikuti majikannya. Seharusnya para istri Raja Wentira juga mengikuti jejaknya. Mulai hari ini, aku akan memimpin kerajaan Wentira.
aku melarang dengan keras para istri dan seli raja yang sebelumnya untuk mengikuti jejaknya. Mulai sekarang, para ibu, mantan istri Raja Wentira sebelumnya akan berada dalam perlindunganku. Dan aku akan membuat kedamaian khusus untuk mereka dan memiliki status yang tidak lebih rendah dari seorang raja. Menghina dan memperlakukan mereka dengan buruk sama saja dengan menghinaku. Hukumannya adalah kematian yang pantas didapatkan yang berani melakukannya. Dan untuk para saudaraku semuanya, aku harap semuanya bisa bekerja sama untuk membantuku menjalankan pemerintahan di kerajaan ini. Dan aku akan menghapuskan tradisi perang saudara untuk menentukan calon pewaris berikutnya. Aku memiliki caraku sendiri nantinya. Dan untuk seluruh kerajaan Wentira, aku tegaskan, mulai detik ini tidak ada lagi budak. Barang siapa yang berani menyembunyikannya atau memperbudak makhluk lainnya, hukumannya adalah kematian. Semuanya memiliki hak untuk menentukan hidup mereka sendiri. Dan siapapun bisa menjadi seorang prajurit asalkan mereka memiliki kemampuan. Tidak diharuskan para bangsawan saja yang memiliki kesempatan. Memperbudak akan digantikan menjadi memperkerjakan. Semuanya memiliki nilai dari usahanya, dan pajak akan diturunkan menjadi setengah. Penghasilan prajurit akan naik 2 kali lipat. Wentira saat ini tidak lagi menimbun kekayaan untuk keluarga kerajaan. Semuanya akan dialokasikan untuk kesejahteraan seluruh penghuni yang mencakup di wilayah Wentira. Tidak ada komplain, dan ini adalah keputusan mutlak. Raja Argus telah memberikan keputusan. Panjang umur yang mulia, Panjang umur yang mulia, kesetiaan kami untuk Anda. ucap beberapa warga Wentira. Para mantan istri Raja Wentira sebelumnya sangat senang dengan keputusan Argus. Kini, kerajaan Wentira telah berubah dan akan menjadi kerajaan yang lebih baik di masa mendatang. Raja Wentira kali ini tidak buruk. Mungkin ini juga akan mengakhiri konflik antara Wentira dan Istana Langit, ucap Asura. Aku juga berharap begitu. Tapi menurutmu, bagaimana pendapat Al-Masyur? Dia tetaplah penguasa Istana Langit, balas Maras. Dia hanyalah naga bodoh. Ditambah lagi, kekuatannya telah ditekan. Kini dia tidak lebih dari seorang boneka. Selama ada aku di sana, siapa yang berani bertindak sembarangan? Kata Asura. Aku rasa aku bisa mempercayaimu, Asura. Maras tersenyum lega. Dari duka menjadi sukacita. Raja yang baru telah merubah tatanan keseluruhan. Argus menerapkan hukum dan menjalankan kerajaannya seperti yang dilakukan oleh para manusia pada zaman dahulu. Intinya, mengutamakan rakyat dan mensejahterakan mereka. Meskipun perubahan ini akan sulit dilakukan, tapi dengan bantuan para saudaranya, hal itu tidak akan sulit untuk diwujudkan. Pada akhirnya, Rio membatalkan rencananya untuk bertemu Desta. Saat ini, dia harus membantu kerajaan Wentira yang masih dalam kondisi lemah jika saja para iblis datang. Adanya Asura yang membantu pengamanan, sementara ini kerajaan Wentira cukup kuat. Hanya menunggu waktu lebih lama supaya Wentira kembali kuat seperti sebelumnya. Sementara itu di kota Saranjana, setelah perjalanan dari Kinabalu, Diva langsung mampir ke kota Saranjana. Sebelumnya, dia istirahat di gubuk kecil yang reot milik Kidamang kakeknya. Debu sangat tebal menempel di perabotan yang telah lama tidak digunakan lagi. Diva menangis seorang diri. Terakhir dia di sana, Kidamang dan Diva masih bersama dirinya. Kesedihannya hanya sebentar. Dia harus kuat menjalaninya dan berusaha untuk tetap tegar. Permisi, Neng, ucap lelaki parubaya membuyarkan lamunannya. Iya, Pak, ada apa? Neng dari mana? Kenapa ada di sini? Tanya lelaki tersebut. Diva langsung menunjukkan kartu kuning emas di dalam tasnya. Jika lelaki itu penduduk Saranjana, dia akan tahu dan tidak akan menanyakan apapun lagi.
Oh begitu, ya sudah saya permisi, kata lelaki tersebut. Setelah lelaki itu pergi, Diva juga beranjak dari duduknya, kemudian meninggalkan gubuk kecil tersebut. Seorang diri, dia memasuki hutan yang gelap. Dia seharusnya masih ingat rute menuju gerbang Saranjana. Untuk sampai di sana tidaklah mudah. Banyak hewan berbisa yang bisa dia temui. Jika tidak beruntung, dia bisa bertemu hewan buas yang mungkin bisa mencelakai dirinya. Namun, tekadnya lebih kuat dan menepi segala keraguan dan ketakutannya. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Diva sampai di puncak. Beruntung dalam perjalanannya ke puncak, dia tidak memiliki hambatan. Dan setelah itu, dia memasuki gerbang Saranjana. Sama seperti sebelumnya, dia dihadapkan dengan pemandangan yang luar biasa. Kini, Diva tidak mendapatkan jemputan. Dia harus pergi sendiri di kediaman kakeknya. "Mau pergi kemana, Nona?" ucap salah satu pria mengendarai mobil terbang. Anggap saja itu seperti alat transportasi yang umum di Saranjana, seperti halnya taksi. "Antarkan saya ke gedung Inn di Jalan W," pinta Diva. "Siap Nona, silakan masuk." Beberapa saat kemudian Diva sampai di gedung besar tempat Kidamang sebelumnya. Namun terlihat dari luar sangat sepi, seperti tidak ada seorang pun penghuninya. Diva akhirnya berinisiatif untuk bertanya kepada orang di sekitarnya. Diva menghampiri penjual makanan tak jauh dari gedung tersebut. "Permisi, bolehkah tanya sesuatu?" Silakan Nona, apa yang bisa saya bantu? "Siapakah pemilik rumah besar ini sekarang ya?" Oh, itu rumah milik almarhum Kidamang. Sudah lama tidak dihuni semenjak anaknya Kidamang, yaitu Jenderal Titi, dicap sebagai pengkhianat. Ini sudah menjadi berita yang umum. Nona dari mana? Apakah Nona tidak tahu kasusnya Kidamang dan anaknya membantai beberapa anggota dewan? Kidamang telah lama meninggal dan anaknya Jenderal Titi kini dipenjara di Federasi Khusus. Sayang, padahal cucu Kidamang seorang pahlawan. Semuanya menjadi berantakan karena ulah orang tua dan kakeknya. Kini juga tidak diketahui ada di mana cucunya yang memiliki gelar Dewi Maut. Anakku cukup mengidolakan dia, tapi sayang beribu sayang, jelas penjual. "Terima kasih Bi atas informasinya." "Iya, sama-sama Nona." Diva menuju gedung tempat di mana Kidamang tinggal sebelumnya. Setidaknya ada 4 penjaga di pintu gerbang. Nona, jangan pergi ke sana. Para penjaga itu tidak bersahabat. Penjual itu berusaha mengingatkan. Pak, jangan ikut campur. Nanti kita malah kena masalah, balas istrinya. Duh, anak muda yang malang. Mudah-mudahan para penjaga punya hati dan menyuruhnya untuk pergi tanpa ada kekerasan, ucap penjual tersebut. Diva kemudian semakin dekat melangkah ke gerbang. "Berhenti, jangan mendekat lagi. Tidak peduli perempuan atau anak-anak. Berani memasuki jangkauan kami, akan tahu sendiri akibatnya," ancam salah satu penjaga. Diva tidak memperdulikan ucapan penjaga tersebut dan tetap berjalan mendekat. "Kami sudah ingatkan, jangan salahkan kami. Mengabaikan peringatan kami sama saja pemberontak," tegas salah satu penjaga. Kemudian keempat penjaga menyerangnya bersamaan. Mereka benar-benar tidak pandang bulu. Siapapun mengabaikan ucapan mereka, mereka tidak akan berikan ampunan dan menahan diri. "Serang!" Keempat penjaga yang menyerang tiba-tiba terpental. Di alam Saranjana, Diva bisa berubah tanpa harus melewati proses peraga sukma. Bukankah dia mirip yang ada di patung di tengah kota? Dia adalah Dewi Maut." Apa yang akan dilakukan oleh Diva? Apakah dia berniat untuk melawan kota Saranjana seorang diri? Saranjana memiliki kondisi alam yang cukup spesial. Seperti yang pernah berkali-kali dikatakan bahwa setiap alam spiritual memiliki keistimewaannya sendiri. Salah satu keistimewaannya di alam Saranjana adalah memiliki kondisi alam kebalikan.
Artinya, jiwa bisa menjadi fisik dan fisik bisa menjadi jiwa. Dengan kata lain, alam Saranjana tidak memiliki batasan hukum dunia antara roh dan tubuh, menjadikan Saranjana adalah tempat yang dihuni manusia dan jin tanpa memiliki perbedaan. Pada dasarnya, makhluk spiritual atau jin itu sendiri tidak memiliki bentuk secara fisik. Begitu juga dengan kebanyakan manusia yang hanya bergantung kepada tubuh fisik mereka dan jarang yang memiliki kemampuan spiritual yang mampu melepaskan jiwanya. Jadi, rata-rata manusia di Saranjana memiliki kemampuan spiritual yang cukup. Umur mereka juga panjang dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Bahkan, lelaki penjual makanan sebelumnya dan juga istrinya adalah manusia yang kuat. Kemampuannya tidak lebih rendah dari makhluk spiritual tingkat tinggi. Diva mulai membuat keributan. 4 orang penjaga sama sekali bukan tandingan Dewi Maut. Jika para penjaga itu terkenal keji, maka mereka harus merasakan kekejaman Dewi Maut. Berani menyinggungnya, hidupnya akan dipenuhi ketakutan seumur hidupnya. Beraninya kau menyerang penjaga. Apakah kau bosan hidup? Wanita gila, Ayo kita bunuh dia. ucap para penjaga. Tanpa ampun, Dewi Maut memotong-motong mereka menjadi beberapa bagian saat para penjaga berusaha untuk menyerang sekali lagi. Bahaya, mari segera tutup, Bu. Warung kecil yang sebelumnya Diva datangi langsung tutup. Setelah membereskan para penjaga, Dewi Maut masuk ke rumah besar tersebut. Keributan itu langsung terdengar dengan cepat oleh pemerintahan pusat. Kemudian mengerahkan banyak personil untuk mengepung gedung besar tersebut. Sungguh keji. Siapa yang melakukan ini? Ucap salah satu komandan pengamanan sipil. Saya dengar ada wanita gila yang melakukannya, Komandan. Saksi mata juga mengatakan, katanya sosok tersebut adalah Dewi Maut. Jelas salah satu prajurit. Dewi Maut? Omong kosong. Dia pasti hanya wanita gila yang kebetulan menyerupainya. Saya rasa juga begitu, Komandan. Jika begitu, segera kepung tempat ini. Siap. Entah apa yang dicari Diva memasuki rumah yang dulunya milik kakeknya itu. Sudah pasti tidak ada apa-apa di dalamnya. Foto dan apapun yang terkait dengan Kidamang sudah tidak ada lagi. Kidamang dan Jenderal Titi sebelumnya telah membantai para anggota dewan, yang sejatinya mereka inilah yang menggerakkan kota Saranjana. Saranjana bukanlah sebuah tempat yang luas sebenarnya, tapi seperti kerajaan pada umumnya. Makanya disebut sebagai kota Saranjana dan dipimpin oleh wali kota yang bodoh yang dijadikan boneka oleh para dewan. Meskipun kota Saranjana ini bukanlah pemerintahan pusat, tapi hanya bagian kecil dari suatu negara. Tentu saja, apa yang sering didengar dengan kota gaib Saranjana itu hanyalah sebuah kota gaib yang maju dan memiliki peradaban yang maju. Tapi faktanya, kota Saranjana hanyalah bagian kecil dari sebuah negara gaib yang namanya tentu saja tidak bisa disebutkan. Anggap saja negara ini disebut sebagai negara bahagia jika diartikan makmur, maju dan sejenisnya. Diva tidak percaya bahwa kakeknya dan ibunya telah melakukan tindak kejahatan. Mereka adalah orang-orang baik yang tidak mungkin melakukan itu tanpa alasan. Sebagai seorang wanita muda, Diva masih terlalu naif. Entah di negara manusia ataupun negara jin sekalipun, tidak ada yang benar-benar bertindak baik. Selalu ada sisi buruk di suatu negara. Untuk negara yang maju, sudah pasti banyak sisi buruknya. Percaya atau tidak, karena itu memang ada, bahkan di negara manusia sekalipun. Banyak orang mengatakan, selama kita tidak bersalah, kenapa harus takut? Maka, cobalah dan siap-siap hidupmu akan hancur. Jika tidak memiliki kekuasaan, kekuatan finansial yang cukup, ucapan di atas tidak berlaku. Yang lemah akan ditelan yang kuat, dan yang kuat akan ditelan yang lebih kuat lagi. Meskipun Kidamang dan Jenderal Titi memiliki pengaruh yang besar serta sumber daya yang cukup, mereka hanyalah penguasa kecil di kota Saranjana. Diva tidak menyadari
ada kekuatan yang lebih besar yang mengendalikan seluruh kota Saranjana, yaitu suatu negara yang disebut sebagai Bagya. Mungkin saja kota Saranjana memiliki legenda seperti Dewi Angkara yang menjadi simbol kota Saranjana. Tapi di negara Bagya sangat banyak tokoh seperti Dewi Angkara, atau mungkin bahkan lebih tinggi dari itu. Lalu, apakah Diva dalam bahaya? Ya, itu sudah pasti. Hei wanita gila, kau sudah terkepung, menyerahlah! Ucap komandan sipil. Karena memang tidak ada informasi atau suatu petunjuk di dalam rumah tersebut, Dewi Maut akhirnya keluar. Begitu Dewi Maut keluar, dia langsung dihujani oleh serangan dari senjata modern pasukan sipil. Mau bagaimanapun, meskipun itu senjata modern sekalipun, bagi angin astral itu hanyalah sebuah mainan. Besi baja terkuat saja hanya seperti kertas dan hancur saat menyentuh angin astral. Tentu saja, serangan dari pasukan sipil tidak ada artinya sama sekali. Puluhan pasukan sipil langsung lenyap tanpa sisa, hanya menyisakan seorang komandan sipil. Berhenti wanita gila, jangan macam-macam! Komandan sipil ketakutan. Di mana penjara Federasi berada? Katakan, Tanya Dewi Maut. Itu ada di pangkalan militer Saranjana. Bawa aku ke sana. Tunggu. Tidak. Dewi Maut membawanya terbang menuju pangkalan militer untuk menunjukkan jalan. Dewi Maut sudah sangat keterlaluan. Yang mereka bunuh bukanlah para makhluk spiritual yang biasanya dia lawan, tapi mereka adalah para manusia yang memang tinggal di kota Saranjana. Beberapa saat kemudian, Itu adalah pangkalan militer. Tapi aku tidak tahu ada di mana lokasi penjara Federasi. Jadi tolong turunkan aku, pinta komandan sipil. sesuai permintaanmu. Tunggu. Dewi Maut melepaskannya begitu saja di ketinggian puluhan meter. Sudah dipastikan manusia itu mati. Meskipun selamat, dia akan lumpuh selama hidupnya. Dewi Maut turun di tengah-tengah pangkalan militer yang ditempati oleh ratusan tentara yang terlatih. Siapa itu? Beraninya masuk tanpa izin? Hei, dia lumayan juga. Daripada menghukumnya, bagaimana jika kita main-main sebentar? Wah, ide bagus. Hehehe. Hei Nona. Salah satu prajurit mendekat, baru saja ingin menyentuh Dewi Maut, tangannya langsung hancur seperti dimasukkan ke dalam mesin penggiling. Apa yang akan dilakukan Dewi Maut? Apakah dia akan mengobrak-abrik pangkalan militer Saranjana? Benarkah Dewi Penghancur Ibu Diva ditahan di sini? Semakin menarik saja cerita ini. Diva yang awalnya ingin berkunjung untuk menemui ibunya, pada akhirnya harus melawan penghuni kota Saranjana. Kira-kira apakah Diva mampu seorang diri? Kita tunggu saja kisah selanjutnya. Terima kasih sudah hadir semuanya. Dukungan kalian semua akan membuat kami akan lebih bersemangat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.